Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakaha, yakni dosen Ahsin Dinal Mustafa MH. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang poligami. Narasumber kita yakni yang pertama saya sendiri, Konita, dan partner saya Titania Nur Ifani. Slide pertama, pengertian poligami. Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani, poligamia, yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu polu dan gamian. Polu berarti banyak, gamian berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis ini dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak atau suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan, serta masih sah sebagai istrinya. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih, poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat, yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3, atau 4 kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya 4 wanita saja, sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Selanjutnya yakni antropologi sosial poligami, yang dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu poligini, atau sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, atau seorang laki-laki memiliki beberapa istri sekaligus. Menurut para ahli sejarah, model perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa. Yang kedua yaitu poliandri, sistem perkawinan yang membolehkan perempuan mempunyai suami lebih dari 1 orang dalam waktu yang bersamaan, atau seorang istri memiliki beberapa suami sekaligus. Praktek perkawinan poliandri sering dijumpai di bagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Yang ketiga yakni perkawinan kelompok, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitif seperti di daerah pegunungan Tibet, Himalaya, India, dan Australia. Next, hukum poligami. Hukum poligami dalam Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Dikutip dari sabda Rasulullah SAW, yakni yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Qailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam sedangkan ia mempunyai 10 orang istri pada zaman jahiliyah. Lalu mereka juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Qailan untuk memilih atau mempertahankan 4 di antara mereka. Hadis Tirmidzi. Yang kedua yakni dikutip dari hadis tentang Qais Al-Haris yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya dari Qais Ibnu Al-Haris, ia berkata, ketika masuk Islam, saya memiliki 8 istri. Saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda, pilih 4 di antara mereka. Hadis Ibnu Majah. Dan yang terakhir ada juga firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Selanjutnya, hukum poligami di Indonesia. Pada hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Asas monogami yakni pengertian dari monogami itu sendiri adalah ialah seorang laki-laki hanya boleh beristri dengan seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Pada dasarnya Islam memberikan sistem kelonggaran atau dibolehkannya poligami terbatas. Jadi seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang wanita hanya memiliki seorang suami saja. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, UU Perkawinan memberikan pengecualian di mana seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan alasan-alasan tertentu. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Singkatnya, hukum poligami di Indonesia diperbolehkan selama sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yakni Titania Nur Ifani. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua, Titania Nur Ifani. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Konita. Di sini saya akan membahas tujuan diperbolehkannya poligami dalam Islam dan menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Tujuan diperbolehkannya poligami dalam Islam. Tujuan poligami dapat dilihat dari praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Seperti yang kita ketahui, selama hidupnya, Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis atau perawan selain atau kecuali Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua istri Rasulullah SAW selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Jika kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwasannya hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Maka apa yang dapat kita simpulkan? Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya, sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi yang mendesak saja. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan. Selanjutnya, tujuan diperbolehkannya poligami menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama yang telah memberikan izin sebagaimana pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut. Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila diperhatikan alasan pemberian izin yang telah saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwasannya alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana dalam KHI yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang telah disebutkan tadi menimpa suami istri, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia. Selanjutnya, syarat dan prosedur poligami dalam Islam dan di Indonesia. Yang pertama, syarat dan prosedur poligami dalam Islam. Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam, maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, jumlah istri yang dipoligami tidak boleh lebih dari 4 wanita. Pembatasan 4 wanita ini didasarkan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang kedua, syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para istri. Berbuat adil kepada para istri dalam poligami adalah masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap, dan nafkah. Yang ketiga, yakni wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan istrinya, baik susunan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya. Larangan ini terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23. Syarat yang keempat yakni memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya istri. Maksudnya, bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita, harus yang sudah mampu. Jika belum mampu, haruslah menahan terlebih dahulu. Syarat yang kelima, yakni persetujuan dari istri. Hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam keluarga. Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri. Apabila masalah ingin beristri lagi, persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga. Selanjutnya adalah syarat atau kondisi seorang suami yang diperbolehkan untuk melakukan poligami menurut Al-Marayi. Yang pertama yakni bila suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan. Yang kedua, bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause atau dalam istilah biologi tidak haid dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri. Yang ketiga, demi terpeliharanya kehormatan diri, dalam artian supaya tidak terjerumus dalam perzinahan, karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami. Yang keempat, bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok. Syarat dan prosedur poligami di Indonesia. Ketentuan kompilasi hukum Islam atau yang biasa kita kenal dengan KHI tentang poligami yaitu terdapat dalam bab 9 KHI pasal 55 sampai dengan 59. Kita ambil contoh pasal 55. Ayat pertama berbunyi, beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang istri. Dapat kita pahami dari ayat pertama bahwa suami melakukan poligami maksimal memiliki 4 orang istri saja. Ayat kedua, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sama dengan Islam ya, yang mengharuskan bahwasanya adil itu adalah yang utama. Hal ini akan ditekankan lagi pada pasal 55 ayat ketiga, yakni yang berbunyi apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat kedua tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Jadi syarat adil itu sangat penting bagi suami yang ingin melakukan poligami seperti itu. Selanjutnya kita berbicara hikmah poligami. Adapun hikmah poligami yang terkandung di antaranya adalah yang pertama merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, memperbesar jumlah umat. Yang ketiga, mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka. Yang keempat, mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan dengan jumlah pria. Adapun hikmah lainnya, yakni yang pertama, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan 4. Yang kedua, Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia.
mereka tidak akan sanggup memikul tugas. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula? Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami. Yang ketiga, negara merupakan pendukung agama. Seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Konita. Baik, terima kasih kepada narasumber terakhir kita, Titania Nur Ivani. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di WA Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.